Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, masih pada perang Uhud. Di buku saya halaman 133, di buku antum saya tidak mengetahui. Alinea yang kedua dari buku antum. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, falamma asnadu fil jabali adrakahu Ubay bin Khalaf ala jawadin yuqalu lahu al-aud. Za'ama al-khabithu annahu yaqtulu alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma iqtaraba tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harabah min yadil Haris ibn Samt, min yadil Haris ibnu As-Samati, fata'anahu biha faja'at fi tarqutihi wa yakirru aduwullahi munhaziman. Faqala lahu al-musyrikun, wallahi ma bika min ba'sin. Faqala wallah law kana ma bi ahli dhil wallahi law kana ma bi ahli bi ahli dhil majazi lamatu ajma'un. Innahu qala li innahu qatali wa lam yazal bihi dhalika hatta mata bi sarafi marji'ihi ila Makkah la'anahullahu ta'ala. Ketika pasukan kaum muslimin terdesak oleh orang kafir, maka sebagian para sahabat mendaki salah satu bukit yang ada di sana, dan kaum muslimin berupaya untuk berlindung di bukit itu. Ternyata musuh Allah yang bernama Ubay bin Khalaf mengetahui ini. Ia mengejar kaum muslimin yang di sana ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Haris ibni As-Summah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian sahabat yang lainnya. Ubay bin Khalaf sangat menggebu ingin membunuh Rasul. Ia tunggangi kuda yang terbaik. Kudanya ketika itu dinamai dengan nama Al-Aud. Kudanya disebut dengan Al-Aud. Ia mengira bahwa dia akan sanggup menebaskan pedangnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma iqtaraba, ketika musuh Allah ini sudah hampir mendekat kepada pasukan kaum muslimin yang mengelilingi Nabi, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haraba min yadil Haris ibni Samah, maka Nabi segera mengambil merenggut tombak yang dipegang oleh sahabat yang bernama Al-Haris bin Samah, Al-Haris bin As-Samah. Beliau ambil tombak itu, lalu beliau lemparkan. Kata beliau, faja'at fi tarqutahu wa yukirru adullahi munhaziman.
musuh Allah ini datang disongsong oleh Nabi dengan tombak yang dilemparkan. Tombak ini pun menembus lambung Ubay bin Khalaf. Dan dia merintih dengan sebab tombak yang mengenainya ini. Maka Ubay pun tidak berhasil mengejar atau mau membunuh Nabi. Ia pulang bertemu dengan kaumnya. Kaumnya menghibur hatinya. Kata kaumnya, demi Allah, ini enggak apa-apa, baik-baik saja, luka biasa saja. Karena dilihat secara kasat mata biasa saja. Tapi lelaki yang menjadi musuh Allah ini mengatakan, demi Allah, seandainya lukaku ini bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Majas atau Dhil Majas, mereka semua akan merasakan sakitnya, pedihnya luka tersebut. Niscaya seketika itu pula mereka akan mati. Itu menunjukkan bahwa rasa sakitnya itu berat sekali. Dan ini hukuman mereka yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian luka ini diderita oleh Ubay sampai perjalanan menuju ke Mekah. Di tengah jalan musuh Allah ini mati. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya, kata beliau. Luka ini membuat dia semakin parah. Ketika dia berada di sebuah tempat, bisarafi marja'ihi, tempat di mana dia kembali disebut dengan as-sarab, mati di tempat itu dia, atau as-sarif. Dia mati menanggung beratnya luka yang dilemparkan oleh Nabi SAW. Ini merupakan bukti bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tangan Nabi tidak pernah melukai manusia. Bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah membunuh musuhnya Allah. Kita katakan Nabi membunuhnya, Ubay bin Khalaf, dari tombak yang dilemparkan oleh Nabi. Dengan sebab itu dia meninggal dunia, si Ubay bin Khalaf ini. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang kafir, kemudian Nabi tidak memerangi orang-orang kafir. Itu hal yang mustahil. Tidak mungkin Nabi yang mengetahui keutamaan membunuh orang kafir di medan jihad, kemudian beliau tidak mengamalkan. Itu mustahil. Karena Allah menegur kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin maksudnya dengan berkata, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak bisa mengerjakannya? Tapi Nabi tidak. Nabi mengamalkan. Nabi juga membunuh orang kafir. Allah juga memerintahkan Nabi dengan berkata, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai Nabi, perangilah olehmu orang kafir dan orang-orang munafik. Kisah yang sepenggal ini juga memberikan faedah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong nabinya. Dan apa yang Nabi lakukan berupa melempar tombak lalu mengenai musuhnya Allah yang bernama Ubay bin Khalaf ini, bukti untuk menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, tombak itu cuma menyerempet perutnya, tidak menancap dalam perutnya. Lukanya cuma goresan tombak. Makanya teman-temannya si Ubay bin Khalaf itu mengatakan, saya melihat ini enggak apa-apa. Wallahi ma bika min ba'sin, enggak apa-apa, ini biasa aja. Tapi apa kata dia? Wallah law kana ma bi ahli dzil majazi lamatu ajmaun. Kalau seandainya lukaku ini bisa dirasakan oleh penduduk Dzil Majaz, semuanya akan mati. Menunjukkan beratnya luka itu. Ini juga memberikan faedah ancaman bagi orang yang mencela Nabi pasti binasa. Cepat ataupun lambat, mencela, mencaci, mendustakan Nabi, mereka pasti tidak akan selamat di kehidupan dunianya maupun di akhirnya, kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan
salihah. Mereka orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, lalu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia mengamalkan amal saleh. Bukankah dahulu Ikrimah membenci Nabi, tapi dengan hidayah Allah ia masuk Islam. Lalu ia mencintai Islam, mencintai Allah, mencintai agama Allah, dan mencintai Rasulullah SAW. Waja'a Aliun radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'in liyaghsila anhu dam. Ketika itu kemudian Ali ibn Abi Thalib membawa satu gayung air kepada Nabi. Beliau datang tujuannya untuk menyeka, mengusap, membersihkan bekas darah yang menempel di wajah Nabi, karena wajah Nabi terluka, pipi beliau luka, giginya pecah, gigi Nabi pecah ketika itu. Maka Ali datang, menantu beliau ini datang mengambil air untuk mencuci wajah Nabi. Fawajadahu ajn. Beliau mengatakan ketika Ali sudah menyeka lukanya, ternyata darahnya sudah berubah. Ajinan itu maksudnya bentuknya sudah mengering, aromanya juga sudah tidak seperti berbau darah, tapi berbau yang wangi. Dan ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu, maka Ali pun tidak jadi menyekanya. Dia bawa kembali air tersebut. Ya, ini sudah sembuh seketika itu. Ini mukjizat Nabi. Wa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'luwa sakhrata hunaka falam yastati lima bi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermaksud menaiki sebuah batu yang besar di bukit itu, tapi beliau tidak sanggup karena luka-luka yang diderita oleh beliau. Ini faedah bahwa Nabi juga manusia. Benar luka Nabi telah mengering. Sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan ketika itu cuacanya bukan dingin, tapi terik. Maka luka itu cepat mengering. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Nabi berusaha naik ke sebuah batu yang besar di bukit itu, beliau tidak sanggup, beliau terduduk lagi karena luka-luka yang parah menimpa beliau. Semuanya dengan takdir Allah. Bukti bahwa Nabi juga terluka, berarti Nabi itu seorang manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Cuma bedanya yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, membawa wahyu, diamanahkan oleh Allah dengan membawa wahyu, tapi secara jasad manusia biasa, bisa terluka. Ini juga merupakan sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita terluka di dalam memperjuangkan agama Allah. Tidak boleh bersedih. Bila nabinya Allah saja terluka di medan perang, berjihad di jalan Allah, mestinya manusia selain nabi min babil aula lebih-lebih daripada itu. Dan ini juga bukti bantahan mereka yang mengatakan bahwa nabi itu punya ilmu kebal. Ada di negeri kita yang tersebar keyakinan pahlawan nasional ketika sholat diberondong sama Belanda, tubuhnya berubah menjadi 10 orang. Itu khurafat, cerita bohong itu. Kalau itu terjadi, khawatir rahimanillah, dilihat dulu orangnya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitar rajula yamsi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i. Kalau kamu melihat ada orang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan cepat-cepat merasa heran kepadanya, sampai kamu lihat apakah dia termasuk ahli takwa, ahli tauhid, ataukah dia termasuk ahli maksiat, ahli syirik. Paham ya, kawan? Ternyata Nabi enggak begitu. Nabi juga luka. Sahabat-sahabat yang mulia meninggal dunia.
Berarti antum tidak perlu belajar ilmu apa? Setan, ilmu kebal itu. Enggak perlu. Untuk apa belajar ilmu kebal? Kalau tujuan berjihad itu memang mencari kematian yang mulia atau hidup dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah kaprah ya kalau ada orang mau jihad belajar ilmu kebal, itu salah kaprah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wali'annahu dhahara yawma idzin baina dir'ain fajalasa Talhatu tahtahu hatta sa'ida wa hanatis shalah fa shalla jalisan. Selain itu, karena pada saat itu Nabi SAW menggunakan 2 baju besi, berat jadinya. Baju besinya beliau itu 2, tubuh beliau juga terluka, membawa beban baju besinya saja sudah berat. Jadi ketika mau naik ke tempat yang lebih tinggi itu beliau nggak sanggup. Sahabat yang bernama Thalhah melihat ini, beliau segera mendekati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau duduk, meletakkan bagian pahanya supaya Nabi bisa bertumpu dengan pahanya beliau. Dalam riwayat yang lain pundaknya. Beliau duduk supaya Nabi bertumpu di atas pundak itu dan naik ke tempat yang tinggi itu. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim mereka kepada Nabi, pemuliaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak peduli, padahal Thalhah sendiri terluka di medan Uhud itu, giginya rompal yang di depan, tangannya putus, jarinya yang 2 itu putus. Beliau juga mengalami luka-luka yang banyak. Apakah mereka memperhatikan diri mereka lalu melupakan Nabi? Sama sekali tidak. Kecintaan mereka kepada Nabi sehingga melupakan luka pada tubuh mereka. Mereka lebih merasakan sakit bila Nabi itu yang terluka. Masya Allah, la quwwata illa billah, orang-orang yang seperti ini. Kemudian orang yang datang belakangan tidak mau memuliakan dan menghormatinya, celaka orang-orang itu. Kemudian beliau mengatakan, maka Nabi pun memimpin sholat. Ya. Nabi ketika itu memimpin sholat, posisi sholat Nabi duduk. Karena datang waktu sholat, wahanatis sholat, datanglah waktu sholat, fasalla jalisan. Nabi pun sholat dalam keadaan duduk. Di sana para sahabat juga sholatnya dalam riwayat Imam Muslim duduk juga. Ini memberikan faedah. Bila imam itu memimpin dalam keadaan duduk, makmum tidak boleh sholat dalam keadaan berdiri. Kalau imam dalam keadaan berdiri, makmum juga tidak boleh duduk. Ju'ilal imamu liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti kecuali karena sedang udzur. Makmumnya sakit, nggak bisa berdiri, dia duduk, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seandainya imam itu berdiri di awal sholat, di rakaat kedua dia nggak sanggup berdiri, duduk, makmumnya gimana, kawan? Imam sholat memimpin, mereka berdiri semua. Pada rakaat yang kedua ternyata imam nggak sanggup berdiri, makmumnya bagaimana? Berdiri atau duduk? Duduk. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik menyebutkan, wa asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, Nabi berisyarat dengan tangannya, fajalasun nas, maka manusia pun duduk. Berisyarat dengan tangan berarti kan digerakkan. Kalimatnya dengan kalimat wa asara, beliau berisyarat. Isyarat itu menggerak-gerakkan. Ini dijadikan hujah oleh Syekh Albani dan orang-orang yang sependapat dengan Syekh Albani dari kalangan mutaakhirin, bahwa kalimat hadis yang menyebutkan wa asara bi isbahi, Nabi itu berisyarat dengan jari telunjuknya, tidak menutup kemungkinan makna isyarat itu apa? Menggerakkan jari. Ya toh? Kata Anas, Nabi berisyarat dengan tangannya, maka manusia pun duduk. Mungkinkah Nabi berisyarat itu tangannya cuma diam begini? Lalu masalah sahabat memahami, enggak mungkin. Pasti maksudnya apa? Digerakkan supaya apa? Duduk. Nabi dalam keadaan sholat, ketika beliau sakit, beliau sholat, di rakaat yang kedua itu dia duduk, maka Nabi berisyarat dengan tangannya. Kemudian manusia pun duduk. Maksud saya tentang masalah menggerak-gerakkan jari ini, antum jangan dijadikan sebab untuk berselisih. Kita bersedih hati ketika Ahlus Sunnah
Gara-gara masalah ini kemudian mereka berselisih. Yang itu, yang gara-gara itu Halabiyun atau Albaniyun begitu ya. Untuk mencela gitu. Ini enggak benar yang seperti itu ya khawatir. Seharusnya seorang muslim dia memaklumi, sebagian menggerakkan jari, sebagian diam saja, sebagian menggerakkan jari ketika mereka mengucapkan lafzul jalalah, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala. Setiap kalimat Allah tangannya apa? Bergerak. Sebagian ulama demikian. Itu bab yang lapang, luas, jangan disempitkan. Fahim dom ya khawati? Kemudian beliau menyebutkan, summa mal musyrikuna ila rihalihim. Setelah itu orang-orang musyrikin kemudian berbalik pulang menuju ke rumah-rumah, ke negeri mereka, mengendarai kendaraan-kendaraan mereka. Summa istaqbalu tariqa Makkah munsharifina ilaiha wa kana hadha kullu yawm as-sabti. Selanjutnya kata beliau, orang-orang musyrik itu pulang menuju ke Mekah, meninggalkan tempat tersebut. Berarti orang-orang musyrik enggak berani melanjutkan berperang, padahal saat itu mereka tahu Nabi masih hidup. Kaum musyrikin berpikir dua kali. Karena kaum muslim itu kalah di awalnya, kemudian dia menang di akhirnya. Itu pun karena kelalaian kaum muslimin dari pasukan pemanahnya. Mereka mengetahui Rasulullah menombak Ubay bin Khalaf, bukan Kalaf. Apa? Khalaf. Ubay bin Khalaf. Dan mereka tahu itu bahwa ini menyebabkan kebinasaan bagi Ubay bin Khalaf. Maka mereka pun pulang. Sekali lagi ini bukti bahwa dimasukkan ke dalam hati orang musyrik itu kegentaran, rasa takut kepada kaum muslimin. Itu sampai yaumil qiyamah ya khawfillah. Sekalipun orang-orang musyrik itu melihat sebagian kaum muslimin di negeri Islam pada hari ini dibantai oleh orang-orang kafir, tapi pada hakikatnya hati mereka tetap merasa takut dengan kaum muslimin. Faham tuh? Dengan catatan ketika kaum muslimin mau kembali kepada agama yang benar, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'una ila amrikumul awwal. Tidak akan dicabut kehinaan yang menimpa kalian sampai kalian mau kembali kepada urusan orang-orang yang datang sebelum kalian, yakni berpegang dengan agama, melaksanakan sunnah, ittiba Rasul, mencontoh para sahabat dalam beragama, membina persatuan di atas manhaj yang lurus, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafun salih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wastushhida yawma idzin minal muslimina nahu 70. Perang Uhud ini menjadikan sebab atau menyebabkan kurang lebih 70 pasukan kaum muslimin mati syahid. Minhum Hamzah. Di antara mereka paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Abdul Muthalib. Ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu Wahsy, yang membunuh Hamzah lelaki yang bernama Wahsy. Maula Bani Naufal, bekas budaknya Bani Naufal, wa u'tiqa lidzalik, dimerdekakannya oleh Bani Naufal itu dengan iming-iming kemerdekaan dari budak perbudakannya itu kalau dia sanggup membunuh siapa? Hamzah. Dan itu ditunaikan olehnya. Tapi ini menjadi sesuatu yang disesali oleh Wahsy sepanjang sisa hidupnya. Sampai dia masuk Islam pun setiap dia melihat wajah Nabi, beliau bersedih. Karena teringat dengan siapa? Hamzah. Di mana Nabi sendiri kalau melihat wajah Wahsy, Nabi mengingatkan supaya Wahsy duduk di samping, kanan, kiri atau di belakang. Sebab kalau Nabi melihat wajahnya Wahsy, Nabi ingat dengan siapa? Kematian Hamzah.
Ingat dengan kematian Hamzah, itu faedah. Kita memaafkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah yang memberikan hidayah, membolak-balikkan hati dari sesat menjadi mendapatkan hidayah. Tapi fitrah manusia juga tidak disalahkan. Kalau ada sesuatu yang memang masih terbersit di hatinya, itu manusiawi. Seorang nabi pun demikian. Faham ya kawan? Kita pernah disakiti oleh orang, lalu kita ingat Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, kita maafkan dia. Datang kepada kita, dia meminta maaf, kita maafkan. Tapi ketika kita tidak mau melihat wajahnya, itu enggak salah. Karena hati manusia itu berbolak-balik. Al-qalbul muqallab, hati itu berbolak-balik. Yang awalnya dia kuat, kokoh melihat orang itu bisa jadi tumbuh kebencian. Supaya dia tidak membencinya, tidak menumbuhkan, tidak tumbuh kejengkelan, lalu setan memanfaatkan yang tersimpan dalam dadanya itu, maka dia lebih memilih. Dia boleh memilih untuk tidak bertemu dengan orang itu. Nabi pun begitu. Beliau tidak ingin ada tumbuh kemarahan karena beliau tahu Wahsy sudah masuk Islam, bertobat dari kesalahan masa lalunya. Fahim tumikhwanillah. Artinya kita mengambil pelajaran. Mungkin kita pernah berbuat salah dengan orang, kita telah meminta maaf, dimaafkan. Tapi sikap mereka tidak bisa sebaik ketika kita belum bermasalah dengannya. Kita harus maklum. Jangan tuntut, kita sudah minta maaf kok dia nggak mau baik sama kita. Jangan tuntut. Jangan tuntut itu, karena manusia punya tabiat. Dan itu tidak diharamkan dalam Islam, selama dia bukan membenci dengan sebab hawa nafsu. Fahim tuh ikhwan? Sekaligus ini dijadikan hujah oleh penulis kitab, terjemahannya itu Ensiklopedia Adab Islam atau Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah bil Huruf Al-Hijaiyah. Itu di antara etika kita bertemu dengan orang yang kita tidak sukai, kita menghindari. Bukan kita tidak mencintai dan memaafkan, kita lebih baik menghindari, nggak mau ketemu dengannya supaya nggak terbuka pintu syaitan. Kita lanjutkan. Wa qad aslama ba'da dzalik. Sesungguhnya setelah itu dia masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Wa kana ahadu yakni qatlati Musailamatil Kadzdzab la'anahu Allah. Ternyata Wahsy termasuk salah seorang yang ikut berperan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Salah satu orang yang dibenci oleh Nabi, yaitu Musailamah, yang digelari oleh Nabi dengan apa? Al-Kadzdzab, si pendusta. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Wahsy bersumpah dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu, membunuh orang yang dicintai oleh Nabi. Dia minta kepada Allah dimudahkan untuk bisa membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, maka dikabulkan oleh Allah. Berarti tuntas. Ini berlaku kaidah bahwa innal hasanat, perbuatan baik itu apa yang bilang? Yudhibul sayyi'at, menghapuskan kejelekan-kejelekan. Innal hasanat yudhibus sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Di sini para ulama mengambil istinbat, salah satu bentuk taubat itu bila misalnya seseorang mengambil harta orang lain, tapi orang yang diambil hartanya itu sudah meninggal dunia, keluarganya nggak diketahui ada di mana, dia sudah bertobat pelaku yang mengambil harta ini, maka taubatnya dengan cara bersedekah, berinfak sepanjang hidupnya. Dia gunakan hartanya sedekah dengan harapan itu menjadi sebab penghapus kesalahannya mengambil harta orang di masa lalu, kalau dia tidak menjumpai orang yang didoliminya itu. Tapi kalau seandainya dia mengetahui orang yang didoliminya itu ada, wajib mengembalikan harta yang dirampasnya. Kan tobat itu syaratnya 4 toh. Kalau seandainya berkaitan dengan hak anak Adam, maka yang keempatnya adalah mengembalikan kepada yang didolimi itu haknya. Faham tuh ikhwan? Kalau misalnya seseorang menggibah, ini perhatikan ibu-ibu, karena biasanya yang menghobi gibah ini siapa? Ibu-ibu.
Bapak-bapak pelopornya, ibu-ibu hobinya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang seseorang itu menggibah orang lain, menceritakan orang lain, kemudian dia tahu bahwa itu haram. Allah mengatakan la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Ini larangan tentang menggibah orang lain. Kemudian dia sadar. Tapi kalau dia datang kepada orang itu, akhi maaf kemarin jam 10 pagi dengan 4 orang saya ceritakan kejelekanmu di hadapannya, antum ditonjok langsung. Kan mudarat, paham? Maka orang yang seperti ini cukup mengganti dengan berdoa sepanjang hidupnya, sepuasnya, mendoakan dirinya dan mendoakan orang itu. Kalau dia berdoa, ya Allah ampuni aku, dia juga harus doakan orang yang digibah itu, ya ampuni pula dosa si fulan yang aku telah berbuat zalim kepadanya. Kalau dia doa, ya Allah lapangkan rezeki untukku, dia juga harus doa, lapangkan pula rezeki untuk si fulan yang aku telah berbuat zalim kepadanya sepanjang hidupnya. Imam Nawawi berpendapat sampai dia merasa puas seolah-olah telah membalas kesemuanya. Menunjukkan ikhwanillah tidak ada kedzaliman yang lepas di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang bisa bebas, tidak ada. Inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Wahsy faham itu, maka Wahsy berusaha mencari sesuatu yang seolah-olah beliau merasa itu sudah cukup untuk membalas atau menghapuskan dosa-dosa beliau di masa lalu, walaupun semua itu kembalinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa Abdullah ibn Jahsin halifu Bani Umayyah, wa Mus'ab ibn Umair, wa Utsman ibn Utsman, wa huwa Shammas ibn Utsman al-Mahzumi, summiya bi Shammasin li husni wajhihi. Bersama dengan beliau ketika itu siapa? Abdullah bin Jahsh dan juga Mus'ab ibn Umair, Utsman ibn Utsman, Shammas bin Utsman al-Mahzumi. Disebut Shammas karena apa ya kawan? Wajahnya itu apa? Kenapa disebut Shammas? Karena wajahnya ganteng banget begitu. Bahasa Jawanya begitu. Paham ya kawan? Jadi disebut Shammas itu berarti wajahnya ganteng. Betul-betul dinamakan orang Arab itu kalau bicara sesuai apa adanya, kawan. Paham? Orang Arab kalau misalnya menjuluki seorang wanita dengan sebutan Ummu Jamilah, Ummu Jamil, benar-benar itu wanita apa? Cantik benar. Kalau laki-laki dinamakan Shammas, ya benar. Boleh? Kita boleh nggak memberi nama diri anak-anak kita dengan Shammas? Ya boleh. Karena sesungguhnya baik dan tidak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beri nama Shammas enggak apa-apa. Dijuluki begitu ya. Apa namanya? Abu Dafia Asy-Shammas misalnya begitu ya. Abu Dafia wajahnya yang jamil, ganteng. Coba enggak percaya antum tanya sama istrinya. Apa gitu dah. Ya akhirnya. Barakallahu fiik. Biar enggak ngantuk. Kita lanjutkan ikhwan. Fa'ulai arba minal muhajirin, 4 orang tadi sebutkan Abu Dafia, siapa saja selain daripada Wahsy tadi itu. Kemudian iya, keempat orang ini semuanya muhajirin. Orang-orang muhajirin. Wal baquna minal ansari radhiyallahu anhum jami'uhum. Jadi di antara yang meninggal dunia Abdullah ibn Jahsh, Mus'ab ibn Umair, Utsman ibn Utsman, Shammas ibn Utsman, kemudian sebagian yang lainnya adalah orang-orang Ansor yang meninggal dunia. Kalau begitu berarti yang paling banyak wafat dari mana? Ansor. Saya mau mengulang pembahasan pada masa yang sudah lewat. Di perang Uhud itu berapa jumlah kaum muslimin? Berapa? Sebelumnya berapa jumlahnya? 1.000. 300 dihasut oleh orang-orang munafik, tersisa 700. Soal pertama, yang mengejar 300 orang yang ke Madinah berusaha menasihati untuk kembali ke medan Uhud siapa namanya?
Siapa? Ya ikhwati, siapa ya ikhwan? Abdullah. Ahsan. Ayahnya siapa? Jabir. Ahsan. Barakallahu fiik ya akhi. Soal yang kedua, jumlah pasukan kaum muslimin dari kalangan muhajirin berapa orang ketika itu? Jangan sampai PR lagi loh ya. Jangan sampai PR lagi. Berapa orang? Ibu-ibu ada yang tahu berapa orang? Kaum Ansor ada berapa orang? Ayo buka bukunya. Lupa antum ya. Ya udah kalau gitu PR, qadarullah ma syaa fa'al. PR lagi nih. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menjawab dan kali ini saya mau PR itu dicari benar-benar dan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Soal yang ketiga ya. Dibagi berapa bagian pasukan di medan Uhud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 3 bagian. Yang berada di sayap kanan dipimpin oleh siapa? Di sayap kiri dipimpin oleh siapa? Pasukan memanah siapa yang memimpin? Pasukan memanahnya dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ahsantum. Sedangkan yang di sayap kanan dan kiri? PR lagi buat antum. Mus'ab bin Umair. Satunya lagi? Ahsantum. Barakallahu fikum. Enggak jadi PR yang ini. Baik. Soal yang ke berapa ya, Pak? 4. Sebutkan di antara sahabat muhajirin yang meninggal dunia di medan Uhud. Sebutkan. Sebutkan 5 saja. 5. Siapa tadi? 1 2 3. Ahsan. 4. Yang kelima? Oh ya, Ahsan. Barakallahu. Hamzah itu muhajirin atau ansor? Ya, saya khawatir antum lupa gitu ya. Barakallahu fikum. Ahsantum ya khawatir rahimanillah. Jumlah pasukan muhajirin itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang ansor. Tentang jumlahnya nanti antum cari sendiri. Saya nggak mau sebutkan karena saya sudah pernah sebutkan kepada antum. Tentang jumlahnya pasukan muhajir itu lebih sedikit daripada ansor, tetapi pasukan muhajir itu terkenal orang yang pandai berperang. Maka kenyataan di medan perang selalu ketika terjadi peperangan mereka lebih sedikit yang meninggal dunia. Itu sebab bukan berarti Allah tidak mencintai muhajirin. Allah lebih mencintai ansor dan banyak diwafatkan di medan jihad, tidak demikian. Apa yang ingin kita ambil faedah di sini? Berarti berperang itu merupakan kait tipu daya yang mesti dibekali dengan keterampilan. Perang itu harus punya keterampilan, punya bekal. Sudah saya sering bahas kepada antum, persiapan yang baik. Ya toh? Menembak itu juga perlu keterampilan. Memanah juga demikian. Mengayunkan pedang juga seperti itu. Strategi dalam perang juga diatur. Nah, orang-orang muhajirin terbiasa dengan komando perang atau strategi perang yang bagus. Orang-orang muhajir seperti itu. Dan itu terbukti di perang Badar, di perang yang sebelum Badar, sebelum terjadi Badar Kubra. Mereka selalu tampil terdepan dan mereka orang terkenal dengan apa? Kepandaian mereka di dalam berperang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa dafanuhum fi dimaihim walam yusalli alaihim yawma idzin. Pada hari itu orang yang meninggal di medan Uhud dimakamkan di Uhud dengan pakaian dan baju mereka. Darahnya tidak dimandikan, jasadnya tidak dimandikan, berarti darahnya tetap mengalir. Mereka juga tidak disolatkan. Mereka juga tidak disolatkan. Ini maksudnya sebagian besar mereka tidak disolatkan. Karena ada sahabat yang disolatkan. Seperti siapa? Hamzah Ibn Abdul Muttalib ini disolatkan oleh Nabi SAW. Dalam satu riwayat Nabi menyolatkannya sebanyak 5 takbir.
Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat yang lain 4 takbir. Wallahu a'lam. Ala kulli ikhwati rahimanillah, faedah yang bisa kita ambil berarti di antara tuntunan syariat, orang meninggal itu dimakamkan di mana di negeri mereka itu meninggal dunia. Islam tidak pernah mengajarkan memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fahim? Kalau ada kaum muslimin meninggal di Balikpapan, ya udah dimakamkan di Balikpapan. Dipindahkan ke Jakarta pun nggak ada manfaatnya. Maksudnya makam di Jakarta dengan makam di Balikpapan sama-sama buminya Allah. Wal ardu madfanul lil muslimin. Bumi itu dimanapun tempatnya bisa jadi makamnya kaum muslimin. Sehingga Syekh Albani menyebutkan termasuk perbuatan bid'ah adalah memindahkan jenazah ke negeri yang lain bukan dengan udzur yang syar'i. Beda kalau masalahnya di negeri kafir, tidak ada yang menyolatkannya, makamnya makam orang-orang kafir, khawatir dikumpulkan di makam orang kafir, maka sebagian ulama atau bahkan mayoritasnya mengatakan boleh dipindahkan ke negeri kaum muslimin. Fahim tuh? Yang kedua, orang yang mati syahid dimakamkan bersama dengan pakaian dan darah yang mengalir pada diri mereka bukan bagian daripada hal yang najis. Bahkan kemuliaan dalam riwayat Imam Muslim, orang yang meninggal di medan jihad itu akan dibangkitkan dalam keadaan darah mereka berbau minyak misik, minyak kasturi. Darahnya itu mengalir tetapi berbau minyak kasturi. Ini sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara syariatnya, di antara golongan yang tidak perlu disolatkan ketika, maksudnya tidak wajib disolatkan ketika dimakamkan adalah golongan yang mati di medan jihad. Mereka tidak mengapa tidak disolatkan atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menyolatkannya boleh atau tidak, Ikhwan? Boleh. Sampai di sini dulu akhir dari kisah perang Uhud. Tinggal sedikit penggalannya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan, Ikhwan? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau kuburan kemudian mau dibangun umum, Apa, Pak? kalau pemerintah menunjukkan supaya mayat-mayat itu dipindahkan karena itu menjadikan sarana umum, seperti misalnya Bandara Sepinggan dulu itu daerah kuburan. Itu diperintahkan masyarakat supaya masing-masing ambil keluarganya yang kubur itu supaya dipindahkan. Menurut ketentuan syariat Islam itu seperti apa yang mestinya? Pada asalnya tidak boleh. Karena seorang muslim itu di masa hidupnya dan di masa wafatnya mereka dimuliakan. Kubur-kubur mereka tidak boleh dihinakan. Menginjak kuburan saja hukumnya haram dalam Islam. Menduduki kuburan terlarang dalam Islam. Terus kalau dibiarkan di situ Pak Ustaz, bisa jadi malah lebih parah daripada itu. Sebentar, belum selesai. Diana. Iya. Iya. Jadi pada asalnya tidak boleh. Tapi kalau bisa dipastikan di kubur itu sudah tidak ada apa? Jenazahnya lagi, maka boleh. Sehingga antum melihat kuburan Baqi dari dulu sampai sekarang cuma segitu besarnya. Enggak ada kuburan Baqi makin luas. Kalau di Balikpapan aja ada kuburan muslimin 1, sudah enggak cukup, jadi kuburan kaum muslimin tahap 2 gitu kan ya. Ada lagi kuburan kaum muslimin tahap 3 mungkin begitu. Kuburan makin meluas. Kalau dalam Islam itu kubur tidak meluas, ya di situ aja tempatnya. Siapapun yang meninggal dimakamkan di situ. Yang sudah nggak ada makamnya, nggak ada apa namanya, jasadnya sudah aram, sudah hancur, sudah menyatu dengan bumi, boleh lagi ditambahi dengan apa? Orang Muslim yang lain yang meninggal dunia dimakamkan di situ. Sebenarnya begitu dalam Islam. Sehingga jumhur berpendapat kalau seandainya memang kubur itu sudah diyakini tidak ada lagi jenazah di dalamnya, boleh dipindahkan ke tempat yang lainnya. Maksudnya bikin kuburan yang lain, mungkin itu dijadikan tempat sarana yang disebutkan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Kalau sudah terjadi pemindahan, ya sudah, khalas, sudah terjadi.
نعم كذلك. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.